Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum teman-teman. Halo. Oke, perkenalkan nama saya Rizgina Fauzia dengan NPM 2240401010. Baik, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari soal penilaian akhir semester saya pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Langsung saja kita mulai dari pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan manajemen karir sebagai bentuk pengembangan karyawan? Jelaskan perbedaan antara manajemen karir dan pengembangan karyawan secara umum. Oke, kita mulai dari pengertian manajemen karir dan pengembangan karyawan. Apa sih manajemen karir itu? Manajemen karir adalah sebuah proses pengelolaan dan perencanaan kegiatan seorang karyawan untuk meningkatkan perkembangan karir yang lebih baik. Dan manajemen karir juga melibatkan antara karyawan dan anggota unit perusahaan, serta mencakup konsep kesadaran diri, eksplorasi karir, koneksi, dan juga proses belajar. Sedangkan, apa sih itu pengembangan karyawan? Oke, pengembangan karyawan itu sendiri adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kompetensi, kinerja, dan produktivitas karyawan. Dan pengembangan karyawan juga dapat berupa pelatihan, bimbingan, mentoring, atau rotasi jabatan. Jadi, yang dimaksud dengan manajemen karir sebagai bentuk dari pengembangan karyawan itu, yakni di mana manajemen karir itu sebagai proses pengelolaan dan perencanaan kegiatan seorang karyawan yang dilakukan dengan proses belajar. Nah, itu dapat dikatakan sebagai bentuk dari pengembangan karyawan, karena merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang dilakukan juga oleh perusahaan untuk meningkatkan kompetensi kinerja karyawannya untuk menjadikan manajemen karir tersebut. Dan untuk perbedaan dari keduanya sudah jelas dari pengertian masing-masing yang saya jelaskan tadi, yaitu manajemen karir itu sebuah proses pengelolaan dan perencanaan kegiatan karyawan untuk karir yang lebih baik dengan proses belajar, sedangkan pengembangan karyawan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja dari karyawannya. Tapi yang lebih simpelnya itu, manajemen karir itu dilakukan oleh karyawan untuk dirinya sendiri dan perusahaan. Sedangkan pengembangan karyawan itu dilakukan oleh perusahaan untuk seluruh karyawannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu sebutkan dan jelaskan tahapan perencanaan sumber daya manusia serta berikan contohnya. Baik, pada perencanaan sumber daya manusia itu sendiri merupakan suatu proses penting dalam manajemen organisasi untuk memastikan bahwa organisasi memiliki sumber daya manusia yang cukup, terampil, dan sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan bisnisnya. Adapun tahapan perencanaan sumber daya manusia umumnya itu melibatkan beberapa langkah-langkah. Yang pertama, identifikasi kebutuhan sumber daya manusia, yaitu deskripsi pekerjaan, yakni menyusun deskripsi pekerjaan yang jelas untuk setiap posisi dalam organisasi, termasuk tugas, tanggung jawab, kualifikasi, dan keterampilan yang diperlukan. Contohnya, menetapkan bahwa seorang manajer proyek harus memiliki pengalaman manajemen proyek minimal 5 tahun. Yang kedua, ada analisis kebutuhan karyawan, yaitu analisis keterampilan, seperti mengidentifikasi keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap posisi. Misalnya, untuk posisi pengembangan perangkat lunak diperlukan keterampilan pemrograman dan pemahaman mendalam tentang teknologi terkini. Yang ketiga, perencanaan suksesi, yaitu identifikasi kandidat potensial, yakni mengidentifikasi karyawan yang memiliki potensi untuk mengisi posisi manajerial atau kunci di masa depan. Contohnya, menetapkan seorang asisten manajer yang berpotensi untuk menjadi manajer di masa yang akan datang.
Yang keempat, perekrutan, yaitu strategi perekrutan, yakni mengembangkan strategi perekrutan untuk menarik kandidat yang sesuai dengan kebutuhan di dalam organisasi. Contohnya, menggunakan platform online dan media sosial untuk menjangkau calon karyawan yang potensial. Yang kelima, ada pengembangan karyawan, seperti pelatihan dan pengembangan, seperti menyusun program pelatihan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan karyawan itu sendiri. Sebagai contohnya, mengadakan pelatihan pengembangan kepemimpinan bagi karyawan yang menunjukkan potensi kepemimpinan. Selanjutnya ada evaluasi kinerja, yaitu penilaian kinerja, yakni melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk menilai kontribusi karyawan terhadap tujuan organisasi. Misalnya melakukan penilaian kinerja tahunan untuk menilai pencapaian target dan pengembangan karyawan. Selanjutnya yang ketujuh, manajemen turnover, yaitu analisis turnover, yakni menganalisis tingkat turnover dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya. Contoh, melakukan wawancara exit untuk memahami alasan mengapa seorang karyawan itu meninggalkan organisasi. Dan yang terakhir, perencanaan kompensasi dan benefit, yaitu penyusunan kebijakan kompensasi benefit dan benefit yang sesuai dengan tingkat pasar dan kebutuhan karyawan. Sebagai contoh, menentukan kenaikan gaji tahunan berdasarkan kinerja dari karyawan tersebut dan tingkat inflasi. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga. Jelaskan perbedaan pelatihan dan pengembangan karir dalam organisasi dan berikan contohnya. Baik, pelatihan sendiri merupakan proses yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan dalam pekerjaan mereka saat ini, dan pelatihan seringkali fokus pada aspek kepraktisan dan tugas-tugas yang harus dijalankan. Contohnya, pelatihan mengoperasikan mesin, pelatihan pelayanan pelanggan, pelatihan bahasa asing. Sedangkan pengembangan karir merupakan proses yang dirancang untuk membantu karyawan mengembangkan potensi mereka, mempersiapkan mereka untuk peran lebih tinggi di masa depan, dan meningkatkan kemampuan kepemimpinan mereka. Dan pengembangan karir melibatkan identifikasi bakat karyawan dalam sebuah organisasi, memberikan peluang bagi karyawan untuk mengembangkan keterampilan yang lebih luas, dan menciptakan rencana masa depan karir yang jelas. Contohnya, pengembangan karir dapat berupa program magang, program mentoring, program rotasi jabatan, dan program studi lanjut. Oke, pertanyaan yang keempat, yaitu bagaimana sistem kompensasi yang baik dapat berdampak pada motivasi dan retensi karyawan. Adapun sistem kompensasi yang baik dapat memiliki dampak positif pada motivasi dan retensi karyawan, yaitu yang pertama, mendorong motivasi dapat dilakukan pengakuan dan penghargaan, di mana sistem kompensasi yang melibatkan pengakuan dan penghargaan atas pencapaian karyawan dapat meningkatkan motivasi. Bisa berupa bonus kinerja, penghargaan non-moneter, atau promosi berdasarkan prestasi dan kenaikan gaji yang berdasarkan kinerja karyawan, dapat memberikan motivasi kepada karyawan untuk terus meningkatkan kualitas kerja mereka. Yang kedua, retensi karyawan. Dengan meningkatkan keseimbangan hidup kerja, yaitu program kesejahteraan karyawan seperti asuransi kesehatan, cuti yang fleksibel, atau dukungan keuangan dapat membantu menciptakan keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi mereka. Meningkatkan kepuasan karyawan juga dapat memotivasi mereka untuk tetap berada di organisasi, dan seperti menyediakan fasilitas tambahan juga dapat membuat motivasi mereka tetap berada di organisasi. Menyediakan fasilitas tambahan seperti ruang istirahat yang nyaman, program kesehatan, atau peluang pengembangan pribadi juga dapat meningkatkan kepuasan dan motivasi karyawan serta retensi karyawan. Baik, pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana keselamatan kerja dapat menjadi titik fokus dalam hubungan industrial di organisasi, dan berikan contoh konkret tentang bagaimana kebijakan keselamatan dapat memperkuat hubungan antara pengelola dan karyawan. Keselamatan kerja yang menjadi titik fokus dalam hubungan industrial di organisasi merupakan aspek
kritis dalam memastikan keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan karyawan. Integrasi keselamatan kerja ke dalam hubungan industrial dapat memiliki dampak positif pada produktivitas, hubungan antara manajemen dan karyawan, serta citra organisasi. Adapun cara di mana keselamatan kerja dapat menjadi titik fokus dalam hubungan industrial. Yang pertama, kepemimpinan yang berkomitmen yang mencakup mengomunikasikan nilai-nilai keselamatan, memberikan sumber daya yang memadai, dan menetapkan contoh dengan mematuhi aturan keselamatan dan partisipasi pekerja yang mendorong partisipasi aktif karyawan dalam inisiatif keselamatan, seperti komite keselamatan atau pelatihan keselamatan, dapat memperkuat hubungan antara manajemen dan pekerja. Yang kedua, pelatihan dan penekanan pada kesadaran keselamatan di tempat kerja melalui kampanye pendidikan dan pelatihan dapat membantu mencegah kecelakaan dan cedera. Yang ketiga, keterlibatan dalam pengembangan kebijakan keselamatan seperti melibatkan karyawan dalam pengembangan kebijakan keselamatan dapat memberi mereka rasa kepemilikan dan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya keselamatan. Dan pelaporan insiden seperti mendorong karyawan untuk melaporkan insiden atau kondisi tidak aman tanpa takut represaliasi dapat membantu mengidentifikasi risiko dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Selanjutnya, contoh konkret tentang bagaimana kebijakan keselamatan kerja dapat memperkuat hubungan antara pengelola dan karyawan, yaitu seperti pada salah satu perusahaan kelapa sawit yang menerapkan kebijakan keselamatan kerja yang ketat seperti menyediakan alat pelindung diri yang lengkap pada pekerja yang berada di mesin pengelolaan kelapa sawit itu sendiri, serta memberikan pelatihan kerja keselamatan dan memberikan arahan kepada setiap pemanen yang bekerja di dalam kebun kelapa sawit tersebut harus menggunakan penutup dari sabit yang digunakan untuk memanen kelapa sawit tersebut. Oke, sekian jawaban saya untuk soal penilaian akhir semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa!